Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan saya Andre, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya walaupun hanya voice note tapi setidaknya saya bisa menyampaikan sebuah pesan dan kebenaran. Sebelumnya saya minta maaf, banyak teman saudara-saudara muslim yang mengatakan, Andre jangan terlalu ngurusin Alkitab lah segala macam. Jadi saya bukan maksud tujuan untuk mengkiblatkan atau apa-apa saya bicara dengan Alkitab, mengenai Alkitab, bukan. Kenapa saya kok nggak bahas Al-Quran, ya kan? Saya lihat satu sisi bahwa saya masuk Islam itu karena Alkitab, ya, dan berdosa saya kalau saya tidak memberitahukan sebuah kebenaran yang ada di Alkitab. Saya bukan orang bodoh dan saya bukan orang yang tidak memahami Alkitab, bukan. Ya, sesuatu yang bisa kita pahami tidak perlu dipersulit. Sesuatu agama yang menjalankan firman Allah, yaitu yang saya ikuti. Ya kenyataannya Islam yang menjalankan firman Allah, dan itu saya nggak menganggap isi Alkitab itu awal mulanya perjanjian lama, ya kan, terutama perjanjian lama segala macam itu bukan Kristen, karena Kristen itu di-create atau diciptakan oleh Paulus. Jadi nanti saya jelaskan itu, ya. Dan Al-Quran menyempurnakan dari Injil, Taurat, dan Zabur, ya, disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi saya baca terjemahannya pun saya rasa hampir mirip di firman-firman Allah di perjanjian lama. Jadi saya nggak membahas Al-Quran karena saya saat ini, ya kan, berkewajiban untuk memberikan sebuah kebenaran yang ada di Alkitab, ajaran-ajaran yang benar yang ada di Alkitab. Banyak sekali yang nanya ke saya, terutama umat Kristen, ya. Lucunya mereka itu kalau komen video saya, dia balik tanya mengenai Al-Quran. Loh, mereka siapa? Kalau saya pernah Kristen, jadi saya bahas Alkitab, wajar. Lah dia pernah Islam nggak? Kenapa bahas Al-Quran? Kan gitu, konyol kan? Kecuali dia pernah Islam, nah dia bahas, boleh. Tapi lucunya mereka nanya, dan selalu konteksnya Nabi Muhammad nikah sama Aisyah. Pasti konteksnya itu 72 bidadari, selangkangan gitu loh. Nyerangnya ke situ mulu. Dan saya bilang saya nggak mau jawab karena saya mempertanyakan. Saya nggak butuh pertanyaan Anda, saya butuh jawaban Anda. Tapi kebanyakan mereka nggak ada yang bisa. Realita nggak ada yang bisa. Kebanyakan semuanya itu asumsi, tidak berdasarkan dalil. Ya. Terus saya ngelihat video dari Viral Indonesia. Debat mengenai Trinitas. Ini juga lucu. Sebenarnya Trinitas itu sudah dipatahkan di Alkitab itu sendiri dari kata-katanya. Nah, sebelum saya mengatakan kata-kata ayat ini, biasanya ini kalau saya kasih ayat satu ini gitu ya, misalkan saya kasih ayat apapun deh. Saya kasih contoh ayat Imamat 10 ayat 9 mengenai minum anggur. Kan gitu, mengenai minum anggur. Nah, mereka bilang banyak, oh itu anggur sari buah, sebenarnya bukan minuman keras, yang penting tidak memabukkan. Banyak yang ngomong kayak begitu, sampai akhirnya ada yang paling banyak bahwa itu adalah khusus, ayat itu khusus untuk imam-imamnya Lewi, kaum Lewi, ya kan. Terus saya tanya mengenai Matius 15 ayat 24 bahwa Yesus diutus hanya kepada Bani Israel saja.
Oh enggak, itu khusus untuk semua dunia juga. Ada di apa namanya di Yohanes berapa ayat berapa. Ah, di situ eh, mengatakan bahwa seluruh dunia segala macam, ini itu segala macam. Wah, begini pokoknya banyak banget alasan-alasan yang apa yang dipakai bahwa itu sebenarnya buat seluruh dunia. Mereka bisa mengklaim kalau di imamat itu adalah khusus untuk kaum Lewi. Karena bertentangan, karena dilakukan oleh gereja saat ini. Ya kan? Tapi pada saat Matius 19:24, oh enggak, itu semuanya gitu. Kan saya bisa mengklaim bahwa itu khusus memang orang Israel, nggak bisa begitu. Harusnya sama-sama dong. Kita fair-fairan aja. Jadi sebenarnya itu Alkitab itu global. Global. Tapi bukan berarti punya Kristen loh. Ajaran. Dan harusnya umat Kristen mengikuti Alkitab. Bukan ajaran gereja. Nah, saya bahas mau mengenai tadi yang Trinitas. Ya kan? Sebenarnya Trinitas sudah dipatahkan oleh kalimat Yohanes 8 ayat 16 sampai dengan 18. Isinya itu, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ingat ya. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa orang tua dan juga Bapa yang mengutus aku. Ya. Dalam Trinitas itu adalah konsep sebenarnya. Ya. Yang menciptakan itu bukan Allah. Atau yang menciptakan itu bukan di Alkitab, tapi ada orang yang menambahkan kalau menurut saya. Karena sudah terpatahkan sama ayat Yohanes itu. Ya. Dalam Trinitas dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu pribadi. Dalam Trinitas nih. Satu personal. Firman Allah. Firman adalah Allah maksudnya gitu. Ya kan? Ngomongnya firman adalah Allah. Padahal kenyataannya firman itu adalah perkataan, bukan firman adalah Allah. Itu perkataan Allah, firman Allah. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan firman adalah Allah, itu untuk menguatkan Trinitas itu. Gak ngerti, ini tujuannya apa? Trinitas itu apa? Gue gak ngerti. Dulu gue mempercayai Trinitas itu, tapi pada saat saya membaca Alkitab beberapa, banyak sekali yang mematahkan Trinitas itu sendiri. Kalau menurut Yesus sendiri, ayat Yohanes yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau satu pribadi menurut hukum Taurat kesaksiannya tidak sah. Karena hukum Taurat mengatakan kesaksian yang sah adalah minimal 2 orang atau 2 pribadi. Artinya, Yesus berbeda dengan Bapa. Yesus tidak bisa dikatakan Tuhan karena punya kepribadian yang berbeda dengan Bapa yang dan Yesus tidak tahu apa datangnya kiamat. Yang tahu ya hanya Bapa. Tuhan itu adalah maha tahu. Yesus itu tidak maha tahu. Ya karena kuasa Allah. Yesus bisa mukjizat segala macam melakukan itu karena kehendak Allah. Bukan dari Yesus sendiri. Jadi yang Tuhan itu adalah Bapa Allah. Bukan Yesus. Hanya satu Tuhan yang bernama Allah yaitu Bapa. Ya. Jadi doktrin Trinitas itu udah kontradiksi dan terpatahkan dengan ayat Yohanes 8 ayat 16 sampai dengan 18. Atau bisa disebut juga Trinitas itu karangan manusia. Ya. Yang menuhankan 2 Tuhan. Sama dengan Roh Kudus yang Dia tuhankan. Jadi ada 3 Tuhan. Umat Kristen ini bukan tuduhan ya sebenarnya ya, karena saya mengalami, saya 42 tahun di Katolik. Ya, jangan bilang Katolik sama Kristen beda. Ya beda ajarannya memang beda ajarannya. Cuman sama-sama
menyembah Tuhan Yesus. Ya. Umat Kristen ini itu pengikut Paulus sebenarnya. Ajaran-ajaran gereja. Yang sebenarnya yang pengikut Yesus itu ya umat Islam. Karena termasuk nabinya Islam. Ngomong katanya Isa beda segala macam. Ya buktikan aja bedanya dari mana. Oh ya karena beda di Al-Quran sama Alkitab ya beda penulisannya. Karena sudah diacak-acak oleh Paulus. Jadi beda. Jadi bukan gua tuh bicara berdasarkan asumsi gua, enggak. Karena dipatahkan sendiri oleh Alkitab itu sendiri. Kenapa gue bilang umat Kristen pengikut Paulus? Semua orang Kristen mengaku mereka itu pengikut Yesus, bukan Paulus. Mereka sangat yakin semua tulisan Paulus itu adalah firman Tuhan. Ya kan? Mereka yakin tuh Paulus tuh menulis surat-suratnya atas bimbingan Roh Kudus. Untuk itu marilah kita buktikan apakah pendapat mereka benar atau keliru. Jika benar, ya bagus. Tapi kalau keliru, ya semoga teman-teman Kristen diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, contoh, benarkah umat Kristen pengikut Paulus bukan pengikut Yesus? Kristen di Kisah Para Rasul 11 ayat 24 sampai dengan 26. Di situ udah jelas-jelas tertulis, karena Barnabas adalah seorang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus atau dengan Paulus. Sama aja. Dan setelah bertemu dengan dia, Paulus ini, ia membawa ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Itu ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 24 sampai dengan 26. Ya. Jadi siapa yang buat Kristen? Paulus kan. Sangat jelas asal mulanya agama yang bernama Kristen itu di Antioquia. Mau dibantah apa lagi? Itu jauh setelah Yesus mati loh. Yesus tidak pernah mengetahui jika agamanya yang dibawa itu dinamakan Kristen. Belum tahu. Jadi semuanya itu dipatahkan segala macam, udah dipatahkan. Di Alkitab itu sendiri, bukan asumsi gua, bukan pembenaran gua, bukan analogi gua, bukan. Nah, gua mempertanyakan hal itu. Coba dijawab. Ya kan? Christian Prince segala macam, bla 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 begini ngomongnya. Kayak membahas mengenai insan pertanyaannya Ustadz Insan Mokoginta. Ya kan? Insan Mokoginta mengatakan pada saat itu hukum yang utama adalah hai orang-orang Israel, Tuhan kita yang satu, yaitu Tuhan yang Esa. Ya kan? Ehad. Di situ ada tulisan Ehad. Kalau setahu saya baca di Google segala macam, Ehad itu satu, udah cukup satu. Tapi di iniin lagi, Ehad itu sebenarnya satu, ada kepribadian, jadi ada 3 segala macam. Jadi sudah dipatahkan sama di ayat Yohanes itu sendiri. Jadi gitu, ya. Tujuan saya membuka Alkitab segala macam itu adalah sebuah kebenaran yang mesti dan wajib saya beritahukan. Saya memang sudah muslim. Tapi kiranya semoga keluarga saya mendengar atau menonton video ini, ya. Dan umat-umat Kristiani berpikirlah secara secara logika. Memang agama Tuhan itu tidak bisa kita berpikir secara logika. Memang betul, apakah kita tidak bisa mengartikan secara logika? Karena sesuatu pemahaman yang sudah kita pahami, kenapa dipersulit lagi? Kenapa adanya asumsi, perumpamaan atau kiasan? Tapi pada saat yang
ayat yang jalannya lurus itu tidak dianggap kiasan. Sesulit itukah Alkitab? Saat kita udah memahami, tapi nggak taunya adalah begini. Jadi tujuannya apa Alkitab kalau begitu? Ya, sudah dicampur adukkan oleh si Paulus. Setengahnya itu Paulus yang buat. Kepentingan, mungkin kepentingan saya nggak tahu, ini baru asumsi saya. Mungkin kepentingan politiknya dia, mungkin dia pengen memiliki kekuasaan di Roma, mungkin dia memiliki kekuasaan apa segala macam. Saya nggak tahu lah. Jadi cuman itu doang yang gue bisa kasih tauin. Oke? Kalau gitu sekian voice note saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.